Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu untuk mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang akan siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Demikianlah ungkapan iman dan keyakinan kami, percaya kami ya Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah goyah dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Sebab firman-Mu menopang kami, sebab kuasa Tuhan memberi kami kekuatan untuk kami dapat menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada saat ini ya Tuhan. Khususnya saat ini di mana kami kembali diharuskan untuk beribadah di rumah kami masing-masing secara online hari ini ya Tuhan. Tetapi hamba-Mu percaya tidak akan pernah mengurangi gairah dan semangat kami di dalam kami bersekutu, di dalam kami memuji dan mempermuliakan Engkau, dan di dalam kami mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, tolonglah kami sebentar ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan ya Tuhan, kami dapat mengerti dan pada akhirnya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami yang nyata dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, berkati kami semua, baik setiap jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, maupun setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di rumah mereka masing-masing. Biarlah berkat yang sama Tuhan alirkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat GPB Menara Kasih yang saat ini mengikuti ibadah ini secara online, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetapi biarlah situasi dan kondisi yang kita hadapi dan kita harus jalani saat ini tidak pernah mengurangi gairah dan semangat kita untuk kita terus beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan bahkan mendengarkan akan firman Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seyogjanya hari ini adalah jadwal pemberitaan firman Tuhan seperti yang diumumkan minggu lalu adalah tamu. Ya, tapi oleh karena situasi yang seperti ini, maka saya ambil alih dulu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian, sekaligus menyelesaikan tema besar kita di bulan September ini. Dan itulah sebabnya minggu depan itu baru tamu yang akan menyampaikan firman Tuhan secara online tentunya, dan nanti saya yang akan memimpin pujian. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, kita akan melanjutkan perenungan atau pembelajaran firman Tuhan kita hari ini dari awal sejak kita memulai ibadah di bulan September ini dengan sebuah tema bagaimana kita dapat menikmati segala berkat yang dijanjikan dan disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan kembali kepada Kejadian pasal 12, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ayat ini masih menjadi ayat perenungan bagi kita, karena ini adalah ayat temanya atau bagian temanya yang kita pelajari dalam bulan September ini. Dan kalau minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama, ya, apa syaratnya atau bagaimana caranya agar kita dapat menikmati segala berkat yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, minggu lalu kita telah belajar, ya, kita harus belajar untuk hidup taat. Ya, kita harus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Dan itu dicontohkan oleh Abraham ketika dia dipanggil Tuhan untuk pergi dari rumah bapaknya dan menuju ke satu tempat yang belum dia ketahui.
Dan setelah mendengar apa yang diperintahkan Tuhan itu, dalam ayat yang keempat, Abraham tidak menunda-nunda waktu. Abraham tidak bertanya kepada Tuhan kemana dan mengapa. Ya, Abraham langsung mengambil tindakan untuk dia pergi dan keluar dari rumah bapaknya menuju ke sebuah tempat yang dijanjikan Allah kepada dia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itu syarat yang kedua. Bagaimana kita dapat menikmati segala berkat yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Ya, selain sebelumnya yang pertama, selain kita harus meninggalkan manusia lama kita, perbuatan-perbuatan lama kita, tetapi kita juga harus belajar hidup taat, mentaati Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan itu mutlak Tuhan ya rindu supaya kita hidup di dalam ketaatan, karena itulah yang menjadi kunci di mana kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan minggu lalu kita akan melihat beberapa contoh orang-orang yang hidup taat di hadapan Tuhan, dan oleh ketaatan mereka Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memakai hidup mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham semula ketika Dia memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menikmati segala berkat yang dijanjikan Allah bagi dia. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Ya, apa syaratnya dan bagaimana ya kita dapat menikmati ya segala berkat yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dalam ayatnya yang ke-7 ya, kita akan baca dari Kejadian terlebih dahulu, dari Kejadian pasalnya yang ke-12. Sekarang kita masuk ke dalam ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya, sekali lagi Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ ada 2 kali diungkapkan Abram mendirikan mezbah. Ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 bagian terakhir di situ, bagian yang terakhir. Di situ dikatakan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Itu yang pertama. Lalu di dalam ayatnya yang ke-8 bagian yang terakhir juga, di situ dikatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ditulis 2 kali. Tuhan menulis ini 2 kali di mana Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tidak lain tidak bukan karena ingin mengajarkan prinsip yang lain selain kita harus meninggalkan masa lalu kita dan juga hidup taat kepadanya. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9
dari apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia sampai ke satu tempat, lalu dia diberkati oleh Tuhan di tempat itu. Di situ dikatakan ia mendirikan mezbah bagi Tuhan di situ. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ini sebuah syarat juga yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat menikmati segala berkat yang dijanjikan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Maka yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain kita harus meninggalkan manusia lama kita, selain kita harus belajar untuk hidup taat dalam segala situasi dan kondisi apapun, tetapi juga yang ketiga, yang terakhir, kita harus belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun. Kita harus mendahulukan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, disitulah kita membuktikan iman dan keyakinan kita bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada keadaan, kita tidak bergantung kepada situasi, kita tidak bergantung kepada orang lain, tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Itu maknanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita akan melihat, mempelajari bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tindakan kita, apakah setiap tindakan, perbuatan kita, apakah itu mencerminkan bahwa kita memprioritaskan Tuhan atau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari atau tidak. Itu dilihat dari setiap tindakan dan perbuatan kita. Dan juga kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka memprioritaskan Tuhan. Sebagaimana kemarin kita lihat contoh orang-orang yang hidup dalam ketaatan, dan ketika mereka hidup dalam ketaatan, Tuhan memberkati mereka. Demikian juga pagi hari ini kita akan melihat orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan, dan Tuhan memberkati mereka. Yang pertama tentu kita akan melihat tokohnya, yaitu Abraham. Yang kita sudah baca tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana dikatakan di situ bahwa Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada Abraham akan memberikan negeri ini kepada keturunan Abraham, maka di situ dikatakan Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mau mengajarkan sebuah prinsip di mana dia memprioritaskan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dalam hal beribadah kepada Tuhan, dalam hal menyembah Tuhan, dalam hal beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada zaman dahulu makna daripada mendirikan mezbah bagi Tuhan itu sama artinya dia sedang beribadah kepada Tuhan. Dia melakukan kegiatan ibadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Contoh bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun, yaitu dalam hal ketika kita beribadah kepada Tuhan. Jadi itulah sebabnya prinsip sederhananya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar memprioritaskan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun situasinya, apapun tantangannya, mungkin sama seperti saat ini, di mana kita harus dibatasi untuk tidak boleh datang ke gereja beribadah bersama-sama, dan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing.
Tapi kalau kita punya prioritas dalam hal beribadah kepada Tuhan, maka situasi-situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan pernah mengurangi gairah dan semangat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan di dalam kita beribadah kepadanya. Ya, itulah sebabnya kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, ya, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sebuah prinsip juga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, untuk mendahulukan Tuhan, untuk memprioritaskan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun, bahkan dalam segala kesibukan, pekerjaan dan aktivitas kita. Ketika Tuhan sudah menyediakan waktu-waktu yang seperti ini, waktu-waktu yang khusus di mana setiap hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan, mari kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, untuk kita mengambil waktu-waktu yang seperti ini, memanfaatkan waktu-waktu yang seperti ini untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi yang sekarang ini kembali diulang, ya, seperti pada awal-awal bulan Maret. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir tidak lain tidak bukan ini adalah ujian iman kita yang diizinkan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Apakah kita masih tetap memprioritaskan Tuhan dalam hal beribadah? Apakah kita masih mengutamakan Tuhan dalam hal kita menyembah Tuhan, dalam hal kita mendengarkan firman Tuhan? Ya, ketika ada waktu-waktu yang khusus yang disediakan Tuhan seperti hari ini, di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak harus beribadah bersama di gereja, tetapi kita dapat beribadah bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, saya percaya, ya, saudara akan menerima berkat dari Tuhan, karena itulah janji Tuhan bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya. Seperti Tuhan memberkati Abraham, oleh karena Abraham selalu memprioritaskan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Dia selalu membangun mezbah bagi Tuhan, yang maknanya beribadah kepada Tuhan, memberi korban persembahan kepada Tuhan. Itu sebuah tindakan di mana dia ingin memprioritaskan Tuhan, ingin mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya percaya kalau kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu akan juga sampai kepada kita. Karena itulah janji berkat Tuhan ketika Tuhan berjanji dalam ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, oleh Abraham, oleh keteladanan Abraham. Ya. Kalau kita mengikuti apa yang menjadi tindakan dan keteladanan Abraham, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ketiga tadi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Termasuk saudara dan saya yang juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Itu prinsipnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di mana, ya, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hal beribadah, dalam hal menyembah Dia, dalam hal mendengarkan akan firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, dalam hal apa kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, dalam hal pelayanan, kita harus belajar untuk mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, ketika kita mengutamakan, ya, pelayanan yang bertujuan
untuk melayani Tuhan, memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka janji berkat Tuhan itu akan kita nikmati. Ya, sekarang kita akan coba melihat satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati ya seseorang, bahkan memberkati seluruh bangsa. Ketika ya ada seorang perempuan janda yang disebut dengan janda Sarfat, ketika dia mengutamakan hamba Tuhan, ketika dia mengutamakan pelayanan bagi hamba Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memberkati janda itu. Dan tidak saja janda itu yang diberkati oleh Tuhan, bahkan Tuhan menyelamatkan negeri itu dari bencana kelaparan. Mari kita coba lihat dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya, supaya kita dapat mengerti konteksnya. Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan melihat contoh dari sini ketika seseorang mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan yang berhubungan dengan pelayanan, maka Tuhan akan memberkati orang itu dan memberkati seluruh negeri di mana orang itu tinggal. Ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 mulai ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, kepada janda itu maksudnya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab," nah ini, "beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, mungkin saudara sudah banyak kali mendengar cerita janda Sarfat dengan Elia dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi dari ayat-ayat yang kita barusan baca tadi sangat-sangat jelas, ya, ketika seorang janda yang punya anak dan hanya punya segenggam tepung, ya, dan punya sedikit minyak dalam buli-buli, dan dia sedang melakukan aktivitas mengumpulkan kayu api. Lalu ketika itu dia pulang ke rumahnya, seperti yang diceritakan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Lalu dia mengolahnya, dan itu adalah persediaan yang terakhir bagi mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu Elia sebagai nabi yang diutus Tuhan ke Sarfat pada waktu itu, justru meminta bagian terlebih dahulu kepada janda Sarfat itu. "Buat terlebih dahulu bagiku, lalu setelah itu berikanlah roti yang engkau buat itu terlebih dahulu kepadaku, lalu kepada anak-anak, lalu kepada anakmu."
Apakah Elia tidak tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau itu adalah tepung yang terakhir, persediaan yang terakhir, yang bagi janda dan anak itu, dan setelah mereka makan tepung roti yang diolah dari tepung itu, lalu dikatakan mereka akan mati. Saya pikir Elia tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi oleh karena Elia sebagai nabi yang diutus Tuhan, yang memerintahkan Elia itu adalah Tuhan, katakanlah apa yang aku perintahkan kepadamu kepada janda Sarfat itu. Dia katakan itu kepada janda Sarfat itu. Itulah sebabnya dalam ayat 14 dikatakan, Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dia sampaikan itu. Dan ketika dia sampaikan itu kepada janda Sarfat itu, janda Sarfat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia pada waktu itu. Ini ada unsur ketaatan juga tentunya, yang minggu lalu kita sudah bicarakan, ketika janda Sarfat itu taat sepenuhnya kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Tetapi prinsip yang mendasar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Elia berkata seperti itu kepada janda Sarfat itu sebuah prinsip di mana kalau engkau mendahulukan Tuhan, kalau engkau memprioritaskan Tuhan, kalau engkau melakukan segala sesuatu dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu yang mendahulukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan bisa memberkati engkau dalam segala situasi dan keadaan apapun yang terjadi saat ini. Kurang lebihnya itu prinsipnya yang mau diajarkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Percayalah dalam pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak kurang berkat untuk memberkati kita. Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita dan menopang kita manakala kita berada dalam segala situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar untuk mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Yang pertama tadi, dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun tantangannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah melewatkan waktu-waktu ibadah yang seperti ini. Karena ada janji berkat Tuhan di dalamnya bagi mereka yang setia beribadah kepadanya. Dan itu dibuktikan Tuhan melalui Abraham ketika dia belajar membangun mezbah, mendirikan mezbah, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun. Tuhan sanggup memberkati dia ketika di tanah yang dia ditujukan, yang Tuhan tujukan kepada dia, terjadi kekeringan. Tuhan mampu memberkati dia. Tetapi juga yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari juga kita belajar memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hal pelayanan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, bagaimanapun tantangannya, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kendor untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kurang semangat kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hal pelayanan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka janji berkat Tuhan itu yang dijanjikan kepada Abraham juga akan saudara dan saya nikmati dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu yang terakhir, secara singkat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal apa juga kita harus belajar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, selain dalam hal ibadah, dalam hal pelayanan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam segala aktivitas kita, termasuk di dalam kita bekerja sekalipun, kita harus belajar memprioritaskan Tuhan. Mari kita coba lihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ini ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-31. Dalam ayatnya yang ke-31, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, saya bacakan bagi kita sekalian. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala
Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini konteksnya, kalau kita melihat sejenak konteksnya, ini adalah pertentangan, perdebatan jemaat di Korintus mengenai makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan Rasul Paulus menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan jemaat pada waktu itu. Dan 31 ini semacam kesimpulan dari Rasul Paulus, di mana dia berkata bukan saja soal makan dan minum. Itulah sebabnya dia berkata, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, melakukan sesuatu yang lain, atau dengan kata lain, segala aktivitasmu, bukan saja dalam soal engkau sedang makan dan minum, yang sedang engkau pertanyakan, tetapi ketika engkau melakukan apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Artinya, ya, lakukan segala sesuatu supaya hidupmu itu menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Ketika engkau melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka disitulah engkau memprioritaskan Tuhan, engkau mendahulukan Tuhan, engkau mengutamakan Tuhan dalam segala aktivitasmu ataupun dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah prinsip-prinsip kebenaran ini menolong kita untuk kita belajar mengerti apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi syarat utama Tuhan memberkati saudara dan saya secara jasmani dan rohani. Seperti Tuhan memberkati Abraham, ya, seperti janji Tuhan kepada Abraham, di mana Dia akan memberkati Abraham dan keturunannya dan semua orang, ya, yang percaya kepada, ya, Allahnya Abraham, maka berkat itu juga akan dinikmati oleh saudara dan saya yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya jangan pernah lupa, ada syaratnya, ya, bagaimana kita dapat menikmati segala berkat Tuhan. Yang pertama, sekali lagi kalau saya ulangi dari awal Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita, ya, belajar untuk, ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, manusia-manusia lama kita, dan kita hidup dengan manusia yang baru kita, di mana hidup kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar untuk hidup taat, ya, mentaati firman Tuhan, mentaati segala perintah Tuhan, karena itulah yang menjadi kunci berkat. Dan yang ketiga yang hari ini yang kita belajar, mari kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya, yang pertama dalam hal kita beribadah, yang kedua dalam hal kita melayani Tuhan, melakukan tugas dan pelayanan kita, dan yang terakhir dalam segala aktivitas kita apapun di dunia ini. Mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu, maka percayalah segala berkat yang dijanjikan Tuhan itu akan saudara dan saya nikmati dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa dan akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dan akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami buat berkat firman-Mu yang kami sudah baca dan kami renungkan, ya Tuhan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki saat ini, hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran ini bagi kami semua. Tetapi juga hamba percaya Roh Kudus-Mu akan mampu berbicara lebih banyak, lebih dalam dari apa yang kami dengar hari ini, ya Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat menolong kami, mengubah hidup kami, dan bahkan memberkati kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk rahasia kebenaran firman-Mu yang kami belajar hari ini, di mana Engkau memberitahu kami, mengingatkan kami, ya, satu hal lagi yang menjadi kunci, di mana kami dapat menikmati segala berkat dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Yaitu ketika kami belajar untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hal beribadah, dalam hal melayani Tuhan, dan dalam hal kami melaksanakan segala aktivitas kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu dan firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Dan biarlah sebentar kami mengakhiri ibadah ini
ya, meninggalkan ruangan kami masing-masing ya Tuhan, dan kembali ke aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami dapat menerima segala berkat, menghidupi berkat-berkat itu, dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Padamu Tuhanku, atas hari-hari hidupku yang selalu Kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani, karena Engkau yang selalu ada di dekat